Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom Bu, selamat pagi Bu. Iya, Ibu senang sekali melihat anak-anak Ibu semuanya terlihat ceria dan semangat untuk mengikuti kelas ini. Oke, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Ibu akan pimpin semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua tanpa kekurangan suatu hal apapun. Kami akan memulai kelas kami, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anak Ibu, seperti yang telah terlihat di layar kalian semuanya, Ibu akan menjelaskan kembali terlebih dahulu mengenai peraturan yang ada di dalam kelas kita ya. Yang pertama, semuanya diharapkan untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya selama pembelajaran dan tidak mengaktifkan atau tidak menyalakan mikrofonnya selama Ibu menjelaskan supaya ketika nanti kelas berjalan tetap teratur. Tapi jika anak-anak ingin menyampaikan sesuatu, baik bertanya maupun menjawab, silakan mengaktifkan mikrofonnya kemudian langsung berbicara. Ibu harap semua anak-anak bisa teratur ya hari ini dalam pembelajaran. Baik, kita akan masuk, kita belajar mengenai operasi hitung pecahan berpenyebut beda pada hari ini. Sebelum itu, mari kita melihat bahwa tujuan yang ingin kita capai pada hari ini adalah mampu menjelaskan penjumlahan dua pecahan berpenyebut beda berdasarkan soal yang akan Ibu berikan, kemudian mampu menyelesaikan soal tersebut. Kita akan melakukan review singkat anak-anak mengenai pertemuan kita di minggu lalu. Pecahan biasa. Anak-anak, pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar daripada pembilang itu disebut sebagai pecahan. Ada yang bisa bantu Ibu? Biasa, Bu. Betul, pecahan biasa. Pecahan. Iya, betul sekali ya anak-anak. Kita bisa lihat di dalam PPT yang Ibu berikan, seperti contohnya 2/5. Yang pembilangnya yang mana ya, Fendi? Fendi bisa bantu Ibu, yang pembilangnya yang mana? Maaf Bu, saya tadi sempat terputus. Ya. 2 Bu, 2. Tidak apa-apa, Fendi. Boleh Dua. bantu. Betul sekali. Oke, yang lain bisa bantu Ibu, yang mana yang penyebutnya? 5 Bu. 5, Bu. Betul sekali. Ibu hebat ya. Oke, belajar pada pertemuan mengenai penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Nah, Ibu akan mereview singkat bahwasanya ketika kita ingin mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan di dalam pecahan biasa yang penyebutnya sama, maka kita hanya akan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Nah, kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya yang mana ya, Bu? Bilangan bulatnya itu 1 yang ada di dalam PPT yang Ibu berikan. Kemudian yang pecahannya yang mana, Bu? Yang 4/5. Jadi ada gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Bacanya gimana ya? Bacanya itu adalah 1, 4. Bisa tidak diubah menjadi pecahan biasa? Bisa sekali anak-anak. Jadi caranya adalah pertama, 5 sebagai penyebut dikalikan dengan bilangan bulat dan dijumlahkan dengan pembilangnya. Sehingga 5 dikali 1 ditambah 4 menjadi 9. 9/5. Itu adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1, 4. Namun, seperti yang ada dalam aturan pecahan biasa bahwa penyebut harus lebih besar daripada pembilang, maka ada pecahan campuran. Supaya tujuannya penyebut yang ada tidak lebih kecil daripada pembilangnya.
Oke, anak-anak, bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Baik. Sekarang kita akan masuk di dalam materi kita mengenai pecahan berpenyebut beda. Itu apa ya definisinya? Pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan seperti pada contoh 2/5. Yang Ibu tandai dengan merah atau 5 itu adalah penyebutnya. Dan yang 2 pembilangnya. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang dinyatakan dengan contoh 2/5 dan yang di bagian 5 atau bawah itu disebut sebagai penyebut dan yang di bagian atas disebut sebagai pembilang. Contohnya bagaimana ya Bu kalau penyebutnya itu berbeda? Contohnya seperti yang ada di PPT, 1/3 dan 2/5. Kedua pecahan tersebut adalah pecahan yang penyebutnya beda. Kenapa beda ya, Chelsea? Bisa bantu Ibu? Iya, karena di situ penyebutnya ada 3 dan 5, Ibu. Iya, betul sekali. 3 dan 5 sama atau beda? Beda, Ibu. Betul sekali. Anak Ibu hebat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai pecahan berpenyebut beda? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Bu. Jika tidak ada, kira-kira bagaimana ya, Bu, cara kerjanya kalau ada dua pecahan yang penyebutnya beda, terus ingin dijumlahkan? Ya, jadi penjumlahan pecahan yang berpenyebut beda itu kita lakukan dengan dua aturan. Yang pertama, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan KPK kedua bilangan, kemudian baru kita bisa jumlahkan dengan pecahan baru yang telah ada ketika kita sudah menyamakan penyebutnya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di pembahasan. Nah, dalam menyamakan ini itu berlaku juga untuk pengurangan ya anak-anak. Jadi dalam penjumlahan, pengurangan itu kita harus samakan dulu dia punya penyebut. Oke, contohnya 1/3 ditambah dengan 2/5. Kira-kira KPK dari 3 dan 5 berapa? Ada yang bisa bantu Ibu? 15. Pintar. Jadi 3 dan 5 memiliki KPK yaitu 15. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah kita membagi KPK tersebut dengan penyebut masing-masing. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Seperti ada di PPT, jadi 15 dibagi 3 berapa? 5. 5. Betul sekali. 5 dikali dengan 1 dan ditambah dengan 15 dibagi 5 berapa anak-anak? 3, Bu. Betul sekali. Jadi 3 dikalikan dengan 2. Nah, nanti hasilnya sama dengan 5 dikali 1 adalah 5. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 5 ditambah 6 per 15. Berapa anak-anak jadinya? 11/15. Pintar sekali anak-anak. Hebat-hebat ya. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mencoba. Ibu punya 2 contoh soal di sini. Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk anak-anak coba mengerjakannya, kemudian membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar ya anak-anak. Anak-anak boleh mengerjakannya dan Ibu akan menunggu jika ada yang sudah langsung saja mengaktifkan mikrofonnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Ibu dan teman-teman. Dipersilahkan.
Oke anak-anak, sembari anak-anak mengerjakan dari sini semua kita mau memperhatikan bahwa Tuhan kita begitu detail ya mengerjakan setiap apa yang Ia ciptakan. Dia juga teratur dalam mengerjakan sehingga ada aturan-aturan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu, anak-anak perlu memperhatikan setiap langkah-langkahnya, memperhatikan dengan baik apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini supaya sesuai dengan aturan yang ada. Oke, anak-anak, kita harus banyak belajar mengenai aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Kira-kira ada yang sudah? Ada yang bisa bantu Ibu mengerjakan soal nomor 1? Iya. Siapa itu? Saya sudah, Bu. Ada yang sudah? Oke, Monica. Jawaban Monica berapa, Monica? Bisa kasih tunjuk pada teman-teman. Diarahkan kamera HP-nya. Bentar ya, Ibu. Berapa jawabannya, Nak? 1/1/6, Ibu. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Monica, sudah membantu Ibu. Jadi, teman-teman yang lain bisa melihat penjelasannya di PPT yang Ibu berikan. Kenapa bisa sampai 1/1/6? Jadi, kita mulai dari menyamakan penyebutnya. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Kemudian kita bagikan dengan setiap penyebut yang ada, kemudian kita kalikan lagi dengan pembilangnya, sehingga nanti akan menghasilkan 2 dikali 3, 3 tambah 2 dikali 4. Hasilnya adalah 6 plus 6 ditambah 8, sama dengan 14. Jadi 14/12 itu kita bisa sederhanakan, sehingga nanti dibagi dengan 2/2, dapat 7/6. Baru disederhanakan lagi menjadi 1/1/6. Mantap. Terima kasih, Monica. Selanjutnya, soal nomor 2, ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, boleh Justian, silahkan. Hasilnya 1/1/28, Bu. Mantap. Terima kasih. Kita lihat bersama ya, dia punya cara kerja. Ya, betul sekali ya, 1/1/28. KPK dari 7 dan 4 kan sama dengan 28. Kemudian kita bagikan dengan tiap penyebut dari pecahan itu, lalu kita kalikan dengan pembilangnya, maka akan mendapatkan 29/28. Kalau disederhanakan seperti aturan yang ada, karena tidak boleh penyebut lebih kecil daripada pembilang, jadi akan menghasilkan pecahan campuran, yaitu 1/1/8. Luar biasa anak-anak Ibu ya. Terima kasih Justian dan Monica telah membantu Ibu. Sampai di sini, kira-kira anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Masih paham, Ibu. Baik. Baik, luar biasa anak-anak Ibu paham-paham semua ya. Oke, Ibu mau minta tolong Justian bisa sampaikan apa yang dia peroleh pada pembelajaran kali ini, jika memang teman-teman yang lain tidak ada yang ingin bertanya. Baik, Bu. Jadi dari pembelajaran hari ini yang saya dapat itu adalah pecahan yang beda, penyebutnya berbeda ketika ditambah ataupun dikurang, itu harus dicari dulu, disamakan dulu penyebutnya, Bu. Baru bisa dijumlah atau dikurangi, Bu. Baik, betul sekali. Terima kasih Justian. Oh iya, anak Martina silahkan.
Shalom Ibu. Ibu, saya mau menyampaikan mungkin pertanyaan Inka, Ibu. Inka bertanya, kenapa harus penyebut yang disamakan, kenapa tidak pembilang, Ibu? Ya, jadi kenapa tidak pembilang? Karena di dalam aturan yang ada, di dalam suatu pecahan, itu penyebutnya lah yang harus disamakan. Pembilangnya itu tidak menjadi tolak ukur di dalam kita mengoperasikan sesuatu. Yang menjadi tolak ukur di dalam kita mengoperasikan sesuatu pecahan yang penyebutnya berbeda itu adalah penyebutnya anak-anak. Jadi kenapa juga dibilang di situ penyebut yang berbeda karena memang hanya penyebut yang akan disamakan. Pembilang tidak berpengaruh apa-apa terhadap pecahan itu. Jika memang pembilang antara dua pecahan berbeda itu tidak membuat sesuatu perubahan tertentu yang signifikan. Hanya ketika penyebutnya yang berbeda itu yang harus dijumlahkan. Karena misal nih, Ibu punya roti ada 1, terus Ibu mau bagikan dengan Martina. Ibu bagi 1, jadi Ibu harus potong 2. 2 ini berarti nanti ketika Ibu bagikan Martina 1, Martina dapat 1/2 dari bagian Ibu. Kemudian punya Monica juga, Monica mau bagikan kepada Martina, tapi punya Monica ini, Monica sudah bagikan terlebih dahulu kepada Fendi. Jadi Monica bagi 3, dia punya roti. Nah, kemudian Monica bagikan 1/3 kepada Martina, bagikan lagi 1/3 kepada Fendi. Jadi di situ kan punya Monica dan punya Ibu jelas berbeda. Punya Ibu bagiannya lebih besar. Monica punya bagian lebih kecil. Jadi bagaimana untuk menyamakan itu? Kita harus samakan dulu yang penyebutnya seperti itu. Bisa dimengerti? Nanti Ibu akan bahas itu lebih lanjut ketika kita membahas mengenai pengurangan. Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akan memberikan anak-anak seperti biasa latihan mandiri yang akan Ibu kirimkan di dalam grup WhatsApp kita bersama orang tua dan akan dikumpulkan paling lambat pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Sabtu ya anak-anak. Ibu harap semuanya tetap semangat dalam mengerjakan latihan mandiri sebagai tugas asinkronus selanjutnya. Dan jika memang tidak dapat diselesaikan pada sesi asinkronus kita, bisa dijadikan sebagai PR dan akan dikumpulkan paling lambat pertemuan selanjutnya. Anak-anak, Ibu tidak akan memimpin kita di dalam doa karena kita masih ada sesi asinkronus. Ibu harap nanti anak-anak dapat memimpin doa masing-masing ketika sudah menyelesaikan sesi asinkronusnya. Terima kasih ya anak-anak sudah mau bergabung bersama Ibu di dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Ya.